Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dalam pandemi yang sudah lama ini, tetap kita harus bersemangat belajar PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir tepat waktu. Pastilah akan mendapatkan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Barokah dalam hidupnya, karena gak akan rugi orang yang disiplin waktu. Materi yang kita bahas sekarang adalah tentang sirkulasi. Sirkulasi ini berarti perputaran ya, Neng ya. Intinya kalau bicara dalam biologi adalah tentang sistem peredaran darah. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ini. Tapi sekarang Ibu tambahkan, Ibu kuatkan. Nah, dalam pertemuan ini biar tambah mantap, yang akan Ibu bahas, satu, menjelaskan hubungan antara komponen darah dan fungsi. Yang kedua, membuat skema proses pembekuan darah. Yang tiga, menjelaskan hubungan bagian-bagian jantung dan fungsinya. Keempat, menjelaskan hubungan struktur pembuluh darah dan fungsinya. Yang kelima, menggambarkan lintasan peredaran darah pada manusia. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen, sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Jadi kalau yang tua atau yang marun bahasa sehari-hari kita, bukan berarti itu mempunyai oksigen, tetapi itu yang merah tua adalah yang kekurangan oksigen ya. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan atau respiratory protein yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Nah, di dalam mempelajari darah, pastilah ingin tahu fungsinya ya. Fungsinya satu adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kedua, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketiga, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, plus mengedarkan hormon. Nah, ini skema darah. Darah tuh terbagi atas korpuskuler dan plasma darah. Yang korpuskuler terbagi atas 1 eritrosit, 2 leukosit, ketiga trombosit. Nah, apa yang dimaksud dengan eritrosit? Eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc. Jadi lebih banyak yang pria dewasa ya. Kemudian bentuknya eritrosit bikonkav serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin atau Hb. Umur eritrosit sekitar 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati. Nah, adapun orang yang terganggu eritrositnya karena kekurangan disebut penyakitnya adalah anemia. Yang kedua adalah leukosit. Leukosit berinti bahkan pada basofil, neutrofil, dan eosinofil intinya lebih dari 1 lobus, sehingga disebut polimorfonuklir atau PMN. Sedang monosit dan limfosit berinti 1 lobus. Pada orang dewasa terdapat 5.000 sampai 10.000 per cc. Kalau leukosit sifatnya pagosit atau pemakan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Hubungannya dengan situasi sekarang, pandemi COVID-19. Nah, kalau seandainya seseorang
di dalam tubuhnya leukositnya sehat, pastilah kalau ada virus corona akan cepat dipagosit atau dimakan. Makanya badannya sehat. Tetapi kalau udah tua, pastilah kekuatan untuk mencegah, menahan, melindungi tubuhnya, sel-selnya menurun. Jadi jangan heran kalau seandainya udah tua, tambahan lagi ada punya penyakit jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya, jelas otomatis pertahanan tubuhnya menurun, diserang oleh corona, pagosit di sini bekerja dari lokasi tetap lemah. Akhirnya ya memang kalau masalah usia itu urusan Allah, akhirnya meninggal ya syariatnya itu. Adapun penyakit kekurangan leukosit disebutnya leukopenia. Beda dengan tadi ya. Nah, sedangkan penyakit kelebihan leukosit adalah leukemia. Suka dengarkan dalam keseharian. Kemudian berikutnya trombosit, maaf ini. Boro-boronya yang di sini aturan ini trombosit ya. Boro-boro ngertinya. Nah, tapi di sini udah benar. Trombosit disebut juga sel darah pembeku. Jumlahnya pada orang dewasa kira-kira 200.000 sampai 500.000 per cc. Jadi kalau seandainya kita contohnya ya siapa yang mau celaka ya Neng ya, ada yang tergores, ada yang lagi misalnya masak pakai bawangnya lagi diiris keiris, keluarlah darahnya tapi akan cepat beku. Apa dibantu dengan obat misalnya betadin akan cepat beku. Nah ini karena dalam tubuh orang tadi, dalam tubuh kita semua manusia ada trombosit, kisarannya untuk orang dewasa seperti ini. 200.000 sampai 500.000. Tapi tidak semuanya orang seperti ini. Ada juga yang luka sedikit aja tidak cepat membeku darahnya. Kenapa? Karena trombositnya kurang ya. Nanti akan dibahas itu apa gangguannya di dalam pertemuan yang akan datang. Di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan. Disebut juga faktor pembekuan adalah istilahnya hemostasis. Di antaranya adalah faktor 8 atau anti-hemofili-faktor ya. Sengaja dibahas ya Neng ya. Jadi orang yang punya kekurangan trombosit yang Ibu bilang ini nih jumlahnya, kalau seandainya lukanya tidak cepat sembuh karena darahnya tidak bisa beku, itu disebutnya penyakitnya hemofili. Yang terkena di dalam sejarah ilmu biologi yang suka jadikan patokan adalah keluarga besar Inggris. Penyakit kekurangan trombosit tadi disebutnya hemofilia. Berikutnya dalam darah ada plasma darah. Plasma darah terdiri dari cairan dan protein darah. Ada apa saja di dalam plasma darah? 1 ada albumin. 2 globulin, dan ketiga ada fibrinogen. Cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. Protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau antigen. Tiap-tiap antibodi bersifat spesifik atau khusus terhadap antigen. Macam-macam antibodi berdasarkan cara kerjanya. 1. Antibodi yang menggumpalkan antigen, yaitu presipitin. 2. Antibodi yang menguraikan antigen disebutnya lisin. 3. Antibodi yang mengeluarkan racun disebutnya antitoksin. Nah, pembekuan darah, trombosit yang menyentuh permukaan luka yang kasar akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase, sebutlah tromboplastin. Mekanisme pembekuan darah. 1. Trombosit pecah. Kalau pecah berdarah, ada orang apalagi anak kecil langsung mengaduh, nangis ya. Kita juga sama, kerasa sakit walaupun udah dewasa. Kenapa? Karena dalam diri kita ada sel saraf. Kalau sel sarafnya sehat,
Luka sekecil apapun akan terasa ya. Nah, dan trombosit pecah, akhirnya tromboplastin keluar nih. Terus jadi protombin. Dengan bantuan vitamin K di hati. Jadi trombin dan ion kalsium. Jadilah fibrin, atau bisa juga ini jadi fibrinogen dulu, atau berikutnya jadi fibrin. Faktor pembekuan darah adalah protein plasma yang secara normal bekerja dengan trombosit untuk membantu membekunya darah. Tanpa pembekuan, perdarahan karena suatu cedera tidak akan berhenti. Ini gawat. Bisa-bisa kekurangan darah terus, akhirnya innalillahi. Faktor pembekuan darah yang pekat bisa diberikan kepada penderita kelainan perdarahan bawaan, seperti tadi hemofilia atau penyakit von Willebrand. Plasma juga merupakan sumber dari faktor pembekuan darah. Plasma segar yang dibekukan digunakan pada kelainan perdarahan, di mana tidak diketahui faktor pembekuan mana yang hilang atau jika tidak dapat diberikan faktor pembekuan darah yang pekat. Plasma segar. Nah, plasma segar yang dibekukan juga digunakan pada perdarahan yang disebabkan oleh pembekuan protein faktor pembekuan yang tidak memadai, yang merupakan akibat dari kegagalan hati. Kalau bicara tentang darah, pastilah ada hubungannya dengan jantung. Semua manusia punya jantung, hewan-hewan pun sesuai kelasnya ada jantungnya. Jantung atau hati merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita. Jantung ini sebenarnya kalau secara besarnya tidak jauh dari genggam kepalan tangan masing-masing orang. Misalnya si A punya kepalan tangan, belum tentu dengan si B. Nah itulah kurang lebih gambarannya, jantungnya segede kepalan tangan beliau tersebut. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Dengan saling makanan dan sebagainya ya. Nah, karena kepentingan itu jantung terus-menerus berkontraksi, memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Amazing ya. Luar biasa. Terus-terusan seumur hidup dari mulai lahir sampai misalnya usianya ada yang meninggal 40-60 tahun. Dia kerja terus jantung. Makanya kebayang ya. Kalau diri kita misalnya usia 60 tahun tidak berhenti, tidak istirahat, tidak tidur, ya alangkah capeknya. Ini si jantung seperti ini, makanya tolong jaga kesehatan jantung karena tidak berhenti jantung ini. Kalau jantung udah berhenti fungsinya memompa darahnya ke seluruh tubuh, akhirnya berhentilah status sebagai makhluk hidup, alias udah mati atau meninggal ya. Nah, inilah gambaran jantung kita. Mangga dilihat. Ini ada bagian serem ya, ini punya kita. Kita lihat dari sebelah sisi kanan atas dulu ya. Ya, ini dia. Lengkung aorta. Nah, ini bahasa asingnya. Edge of aorta. Nah, di paru-paru. Nah, ini. Tuh, ya, pembuluh nadi. Pulmonary tree. Katu paru-paru. Pulmonary tree. Pembuluh balik paru-paru kiri. Nah, mantap. Left pulmonary. Serambi jantung kiri. Nah, ini dia. Ini serambi. Nah, manusia dalam jantungnya terbagi 4. 2 serambi. Serambi teteras kalau di rumah tuh ya. Kalau kita setelah pulang sekolah, mau pulang ke rumah pasti lewat dulu ke teras, ke serambi.
Mau nyimpan buku, mau istirahat, pastilah ke bilik. Inilah bilik. Biliknya ada 2, kiri kanan. Jadi keseluruhan ada 4 ruangan ya. Ini serampi jantung kiri. Katupnya ada, katupnya ya. Ini biliknya, ada ototnya ya. Terus otot jantungnya beda-beda tuh nih. Ini bilik jantung kanan. Aortanya ini, pembuluh balik bawah, endokardium, ini katup berujung 3. Nah, ada istilahnya, coba nanti apa? Tricuspidalis ya. Serambi jantung kanan, ini dia pembuluh balik paru-paru kanan, right pulmonary vein ya. Inilah gambaran jantung kita. Apa ini artinya? Ada yang oranye, ada yang cerah, ada yang biru. Yang atas, yang oranye darah yang mengandung oksigen. Nah, blood darah teh kan? Nah, disebut oxygenated blood. Ya. Yang biru apa artinya? Ini sengaja untuk pembelajaran dibedakan warnanya. Dalam diri kita mah tidak ada perbedaan warna dalam tubuh ini mah sengaja karena para ahli untuk memudahkan mengingat atau biar cepat ngerti. Ini ada tanda warna biru, darahnya yang tidak mengandung oksigen ya. Atau tadi katanya dibilang pada pendahuluan pertemuan kita, pembahasannya darah yang tidak mengandung oksigen, warnanya merahnya merah tua atau merah marun ya. Nah, tapi dalam tubuh kita mah tidak ada biru, ungu, enggak ya.